Kembali ke lapas Guan di mana Taejun dihadang oleh geng Doksu untuk diperintah menjadi samsak mereka. Namun Taejun sekarang bukanlah Taejun yang lemah sehingga melihat orang yang dulu dibully bisa melawan, apalagi Taejun melawan anak buahnya begitu brutal, Doksu hanya bisa cicing merinding setelah melihat keganasan Taejun. Dan di saat itu juga Taejun mengungkapkan untuk tidak berani mengganggunya lagi. Sejak saat itulah tersebar rumor geng Doksu dihabisi oleh Taejun seorang, yang mana rumor ini jelas mencoreng reputasi Doksu sebagai napi berkuasa. Doksu kemudian menghajar seorang napi yang diam-diam mengoloknya karena percaya dengan rumor tersebut. Tak lama kemudian, Doksu didatangi seorang napi berkuasa lainnya yang bernama Gangje. Rupa-rupanya mereka berdua adalah musuh, maka sudah dipastikan keduanya akan merebut gelar paling berkuasa. Akan tetapi saat keduanya sudah mulai memanas, datanglah sipir yang melerai keduanya dan Doksu dipanggil oleh Pak selaku kepala lapas. Pak juga menjadi penyelenggara klub tarung antar napi, sedangkan Doksu bertugas merekrut napi yang akan dijadikan petarung. Doksu pun bisa bertindak semena-mena karena kerjasamanya dengan kepala lapas. Di akhir pertemuan, Park meminta Doksu untuk berhenti membahayakan nyawa napi. 주머니가 빵빵할 거야. 네 방 예민하게 받지 말고 인상. Singkatnya, Doksu yang masih tak terima dengan ancaman Taejun sebelumnya langsung memerintahkan anak buahnya untuk mempateni Taejun. Namun pemeran kita alias Taejun yang sudah curiga dengan kedatangannya siap siaga dan inilah yang terjadi. Taejun yang mengetahui napi tersebut dikirim oleh Doksu pun langsung mendatanginya dan menyindir kejahatannya yang tega menggauli adiknya sendiri. Tentu hal ini membuat Doksu naik darah sehingga para sipir pun akhirnya terpaksa melumpuhkan Doksu karena ia sulit ditertibkan. Setelahnya, sipir Hwan mengabari Taejun bahwa Doksu sudah dijebloskan ke sel isolasi akibat tindakannya tadi. Ternyata Taejun sengaja tidak melawan agar Doksu dikurung di sel isolasi, berharap dengan dia dikurung di sana, Taejun bisa hidup tentram. Seiring berjalannya waktu, Taejun diam-diam membuat kunci duplikat yang akan ia manfaatkan untuk kabur. Usai membereskan Doksu, Taejun tiba-tiba dikepung oleh Gangje dan gengnya. Ternyata maksud Gangje menemui Taejun hanya untuk bekerja sama mengingat mereka sama-sama memusuhi Doksu. Setelah itu, Taejun terpilih sebagai petarung dalam pertandingan yang akan segera diadakan dan di tengah persiapan, Taejun mampu menumbangkan para anak buah Gangje untuk menegaskan ia tidak mau menjadi sekutu geng mereka. Karena yang Taejun inginkan bukanlah pergelutan tetapi kedamaian. Singkat waktu para napi dikumpulkan untuk menjalani vaksinasi. Ternyata vaksinasi itu dilakukan oleh Nara yang menyamar sebagai dokter lapas. Nara yang memang bertujuan untuk membunuh Taejun pun diam-diam mengganti vaksin tersebut dengan racun. Setelah itu, Taejun mulai berusaha kabur dari lapas dengan strategi dan peralatan yang sudah ia siapkan sejak jauh-jauh hari. Yang mana dengan rute yang telah ia ketahui, Taejun berusaha bergerak secepat mungkin. Akan tetapi ketika sudah di depan pintu, racun yang sudah Nara suntikan pun mulai bereaksi sehingga Taejun pun roboh. Apakah Taejun mati atau selamat dan berhasil kabur? Sebelum mengetahui itu, mari kita ke sirkuit di mana Johan berada. Ternyata Johan memiliki tim balap mobil yang ikut serta dalam kompetisi ini. Namun hasil yang timnya raih tidak membuat Johan senang, melainkan kecewa karena tidak bisa menjatuhkan saingannya guna meningkatkan peluang kemenangan. 사고 나든 말든 우승을 갈망해야죠. 목숨 걸고. 죽으면 안 되는 사람이라고 생각하는구나. Beberapa waktu kemudian, kepala lapas Park tiba-tiba dikunjungi oleh komisaris jenderal yang selama ini jadi atasan Park.
Komjen lalu mempersilahkan Johan untuk memasuki kantor Park. Lantas sebelum Komjen pergi, ia berpesan kepada bawahannya itu untuk menuruti apapun perintah dari Johan. Saat mulai bicara face to face, Johan menyinggung soal lapas Guan, di mana lapas ini dihuni para napi paling kejam di Korea Selatan. Johan juga mengakui jika dirinya berteman dekat dengan orang-orang berpengaruh, salah satunya atasan Park sendiri. Dan sebagai orang kaya, Johan memberikan emas kepada Park untuk mengumpulkan 12 napi yang memenuhi syarat di dokumen. Lalu, 12 napi tersebut dikirim ke lokasi pilihan Johan. Park juga boleh mengirim napi yang tidak ia sukai asalkan masih memenuhi syarat. Dengan takut konsekuensi dari atasannya, ditambah lagi hal ini menguntungkan bagi Park, Park pun akhirnya setuju dengan misi tersebut. 그 죄수들 외부 추적 보내는 거 소장님 고유 권한 맞죠? 적절히 잘 섞어보세요. 인원이 부족하면 소장님도. Sementara itu, Taejun ternyata masih bisa diselamatkan, namun upaya pelariannya tidak berjalan lancar karena waktu Taejun terjatuh, para sipir menemukannya. Tak lama kemudian, sipir Hwan menemui Taejun dan mengungkapkan jika Hwan sudah menyelidiki Taejun yang akan melarikan diri dari lapas. Insiden soal racun juga menyadarkan Hwan bahwa ada pihak yang ingin menyakiti Taejun, maka dari itu Hwan akan mengawasi Taejun secara pribadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sekaligus mencegah Taejun kabur lagi. 이게 가장 취약한 지점일 수 있... 내가 단 한 번이라도 그 말은 진짜 섭섭한데. Seiring berjalannya waktu, Park mengeluarkan Doksu dari sel isolasi untuk mempertahankan kerjasama mereka dan meminta Doksu untuk tidak membuat keributan lagi. Akan tetapi Doksu yang heras hulu alias keras kepala mengabaikan peringatan itu. Ditambah lagi Doksu yang tidak suka dengan Taejun pun akhirnya merencanakan sesuatu, yaitu membunuh Taejun, sehingga inilah yang terjadi. Meskipun Taejun belum sembuh total, tapi dirinya mampu menumbangkan anak buah Doksu. Bahkan Taejun sempat menyudutkan Doksu meskipun ia mendapat banyak tusukan dari Doksu. Sementara di luar sel, sipir Hwan mendengar keributan di dalam kamar. Taejun pun langsung mencoba masuk. Namun pintu tersebut dijaga ketat sehingga sipir Hwan memanggil para sipir untuk membantu membuka pintu itu dan... Walaupun Taejun membela diri dan dirinya mendapat banyak luka, tetapi tetap saja Taejun harus dikurung di sel isolasi akibat kebrutalannya. Setelahnya, 12 napi termasuk Taejun dikirim paksa ke tempat milik Johan dengan kondisi kepala ditutup. Tetapi sebelum melanjutkan, kita akan mengetahui fakta jika sebenarnya yang membunuh Nayong dalam kasus Taejun itu adalah Kyung. Di mana saat itu Kyung dan Nayong sedang asik in the hoy di Hotel Oyo. Namun pengaruh narkoboy membuat Kyung hilang kendali sehingga Nayong tidak bernapas lagi alias wafat. Kyung yang ogah dihukum pun meminta bantuan sang ayah, berharap sang ayah bisa membantunya keluar dari masalah tersebut. 계속 숨을 안 쉬는데. 아이씨. Sementara itu, Johan melalui perusahaannya berhasil memenangkan sebuah proyek pembangunan pusat data. Johan lalu menemukan beberapa pejabat yang mengkritik kemenangan perusahaan Johan. Alasannya, perusahaan Johan bisa memenangkan proyek tanpa memenuhi prosedur. Kemudian Johan mengancam ketiga pejabat tersebut jika mereka berani mengganggu perusahaan Johan. Nah, rupanya perusahaan Johan bergerak di bidang keamanan data. Bisa jadi Johan menyimpan data sensitif yang dapat ia manfaatkan untuk mengendalikan atau menjatuhkan lawan bisnisnya. 직원인가 본데. 뭐 심사위원. Setelah itu, Nara melaksanakan perintah Johan untuk memotong jari pejabat tadi, yang dimana jari tersebut dipasangkan ke patung koleksinya Johan karena bagi psikopat, hal ini merupakan karya seni luar biasa. Hingga tak lama kemudian, Johan dihubungi anggota dewan bernama Baek yang merupakan ayah Kyung si pembunuh asli Nayong.
Yang mana kala itu Baek menyewa jasa keamanan Johan agar Kyung sang anak bisa terhindar dari jeratan hukum, dan sebagai imbalannya Baek akan membelikan sebuah karya seni bernilai tinggi untuk Johan. 이랑 저는 둘도 없는 친구가 되는 겁니다. 일방 영호가 일 터지기 전에 데뷔하는 거면 Setelah disepakati, Johan lalu masuk ke ruangan pribadi yang bisa ia gunakan masalah klien. Melalui kamera khusus yang dipasang oleh timnya, Johan bisa memeriksa tempat kejadian perkara tanpa harus datang langsung ke tempat itu. Johan lalu meretas kamera CCTV di perkotaan untuk mencari tersangka palsu yang cocok menggantikan Kyung, yang mana Johan memilih Taejun sebagai tersangka dalam kasus ini karena Taejun bekerja di sekitaran kejadian. 집 근처에 있었네. 잡았다. Sebagai langkah berikutnya, Johan memata-matai Taejun baik melalui timnya maupun rekaman CCTV. Usai memahami dan aktivitas kehidupan pribadi Taejun, Johan dengan timnya mulai merekayasa alat bukti untuk menjadikan Taejun sebagai pelaku. Johan pun sangat memperhatikan detail kecil agar seolah-olah Taejun memang terbukti memperkaos dan membunuh Nayong. Atas perintah Johan, Nara membunuh Taejin dan mengamankan gelang Taejun yang terjatuh di rumah kos Taejin, dan sepertinya Nara mengambil sperma Taejun dari alat kontrasepsi yang sudah dibuang. Lalu cairan itu disuntikkan ke tubuh Nayong. Itulah aksi manipulasi tingkat tinggi Johan untuk membuat Taejun menggantikan Kyung sebagai pembunuh Nayong. Kembali ke cerita di mana 12 napi termasuk Taejun diberi kamar khusus yang sudah diberi nomor urut termasuk pakaian yang sudah Johan siapkan. Rupanya mereka akan dipaksa menjadi peserta balap mobil yang berlokasi di sekitar pabrik kosong, dan bagi yang menolak ikut serta akan dipateni. Tak hanya itu, Johan juga mempersiapkan uang 5 miliar won bagi siapa yang menjadi pemenang balap mobil. Dan dalam kompetisi ini tidak ada aturan sama sekali. Jadi bagi para peserta bebas melakukan apa saja demi meraih kemenangan. Setelahnya, para napi menuju ke bengkel masing-masing sesuai nomor urut seragam mereka. Dan rupa-rupanya setiap peserta mendapat mobil yang sudah disediakan, namun mobil yang akan mereka pakai berbeda-beda dan tidak semua cocok untuk balapan. Akan tetapi karena tidak adanya aturan dalam kompetisi ini, mereka bebas memodifikasi mobil tersebut. 경기에 불리한 건 아니에요. Sementara itu, Kyung datang ke lokasi bersama seorang pria atas undangan Johan. Rupanya pria yang bersama Kyung adalah orang yang hukumannya digantikan oleh Taejin. Johan akhirnya mengungkapkan jika kompetisi balap mobil napi akan menjadi ajang judi yang beroperasi melalui website gelap. Di tengah masa persiapan balapan, pria yang kita sebut saja Udin masih menjadi anak buah Doksu untuk menjalankan tugasnya memata-matai Taejun. Namun tanpa sepengetahuan Doksu, Udin bekerja sama dengan Taejun sebagai tim. Adapun Taejun mau bekerja sama dengan Udin karena pria itu menunjukkan keseriusannya. 지금 이러는 거 무슨 편이네. 형님 Nah, saat ini para peserta sudah membuat tim masing-masing untuk meningkatkan peluang kemenangan. Keesokan harinya, Gang Jae menjadi peserta pertama yang menemui Johan melalui sesi konsultasi. Gang Jae menawarkan kesepakatan dengan Johan, yang mana Gang Jae berjanji bisa menjadi orang yang sangat berguna untuk Johan asalkan Johan mau bekerja sama dengan dirinya. Namun Johan tidak mempercayai Gang Jae dan menolak kerjasama tersebut akibat Gang Jae sudah 18 kali melakukan penipuan. Setelah itu, giliran Doksu yang menemui Johan melalui konsultasi. Doksu lalu meminta izin Johan untuk menghabisi Taejun dalam balapan nanti agar ia bisa membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Johan akhirnya mengizinkan Doksu demi meningkatkan keseruan balapan. 제 마음의 문을 활짝 열어도 되겠어요? 실수만 하는데 내 손으로 직접 죽이면 살인이지만. Ketika malam pun poek, anak buah Doksu membajak mobil SUV milik peserta lain karena milik Doksu tidak layak untuk balapan. Aksi tersebut pun dilihat oleh Gang Jae dan mendapati para penjaga keamanan hanya diam saja. Di saat itulah
Gang Jae baru menyadari jika pembajakan mobil dan kekerasan diperbolehkan di tengah persiapan. 규칙이 없다는 게 따라. Sementara itu, Taejun dan Udin sedang memodifikasi mobil sport milik Udin. Ternyata dari semua peserta hanya Udin yang mendapatkan mobil sport. Sehingga dengan mobil kencang itu, Udin berpeluang besar untuk menang. Maka dari itu para peserta lain mencoba membajaknya dengan segala cara. Namun Udin dan Taejun tak tinggal diam, berusaha kabur dengan mobil sport itu. Usaha kabur Taejun akhirnya gagal akibat mobilnya ditabrak oleh Doksu. Di saat bersamaan, Gang Jae menghalangi Doksu saat ia akan hendak kembali menabrak Taejun. Di saat Doksu dan Gang Jae akan bertarung demi merebutkan mobil sport, penjaga keamanan akhirnya bertindak dan berhasil memulihkan ketertiban. Rupanya, Johan sengaja mencegah keributan yang lebih besar karena ia tak ingin para peserta terluka sebelum balapan. Pasca kegaduhan tadi, mobil sport Udin mengalami kerusakan mesin akibat ditabrak Doksu sehingga keesokan harinya Taejun menemui Johan dalam sesi konsultasi. Di pertemuan itulah Taejun mengamati komplek pabrik yang akan menjadi arena balapan. Dalam pertemuan ini, Taejun juga menyadari jika Johan mengadakan balapan mobil ini bukan sekedar balapan mobil biasa, melainkan mirip dengan film Twisted Metal, di mana para peserta bebas melakukan apapun ketika balapan nanti. Mau saling tembak, mau saling pukul, ataupun saling serang. Intinya demi memeriahkan para penonton yang suka adrenalin. Kembali ke cerita di mana ternyata Johan saat ini tidak mengingat Taejun sebagai tersangka palsu menggantikan Kyung. Johan lalu memenuhi permintaan Taejun memberikannya vitamin. Namun Taejun akhirnya menolak vitamin itu dan pergi. Sejak kejadian ini, Johan sangat kesal kepada Taejun karena merasa dipermainkan. 이게 내 입맛아. 시들었잖아. 바꿔요. 네. Selang beberapa waktu, Taejun mulai memodifikasi mobilnya. Sedikit penjelasan, sebagian peserta termasuk Taejun mendapatkan keahlian sebagai mekanik mobil melalui pembinaan di lapas. Sementara di sisi lain, Johan menghubungi Gang Jae dan menerima kesepakatan sebelumnya karena kesal dengan perlakuan Taejun, di mana Johan telah meletakkan sesuatu yang menarik di dalam mobil Gang Jae. Keesokan harinya sebelum dimulainya balapan, Johan kembali menjelaskan jika uang hadiah 5 miliar won akan diserahkan kepada peserta pertama yang berhasil melewati 20 lap. Johan juga kembali mengingatkan bahwa balapan tidak memiliki aturan sehingga peserta bebas melakukan apapun demi menang. Begitu balapan dimulai, Kyung langsung memasang taruhan untuk Taejun dan saat persaingan semakin panas, Doksu berhasil menabrak mobil Taejun dan bersiap membunuhnya. 11번 차 경로를 이탈합니다. Akan tetapi mobil tersebut dikemudikan oleh Udin yang dimana Taejun sebelumnya sudah bertukar mobil dengan Udin. Rupanya Taejun beralih menggunakan motor yang tersedia di lokasi. Seiring berjalannya waktu, Gang Jae fokus mengejar Taejun dan bertekad untuk membunuhnya. Gang Jae lalu menggunakan pistol pemberian Johan guna melancarkan misinya. Namun Taejun berhasil menyerang balik Gang Jae dengan tabung gas yang terpasang di motornya, sehingga inilah yang terjadi.